Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi alladzi ja'ala Allah wa iyyakum min ummati sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa nusalli wa nusallim alaihi ala halqillah wa rida nafsillah wa zinata arshillah wa midari kalimatillah. Qala الإمام أبو حامد محمد بن الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى رحمة الأقرار: أما الأذون فاحفظها أن تسقي بها إلى البدع أو الغيبة أو الفحش أو الخوض في الباطل أو ذكر المساوي الناس، فإنما خلق الله لتسمع بها كلام الله تعالى. Berkata yang mulia Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali atau disebut dengan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Kita lanjutkan bacaan kita. Sedangkan al-udhun atau telinga, fahfazha an tusqi ya biha ila al-bid'ah wal ghibah wal fuhsh. Sepatutnya kita menjaga kita punya telinga dari hal-hal yang bid'ah dan hal-hal yang ghibah dan hal-hal yang keji dan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan yang batil atau menyebutkan daripada kejelekan manusia. Jadi udhun atau telinga adalah salah satu amanat dari Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Mesti kita jaga. Fa inna ma khuliqat laka litasmi'a biha kalam Allah taala. Telinga itu diciptakan Allah Ta'ala untuk kita mendengarkan kalam Allah. Kita mendengarkan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa ala. Mendengar firman Allah dapat pahala. Ya, mendengar firman Allah. Orang kalau misalkan mendengar kalam Allah, maka setiap satu hurufnya dia mendapatkan daripada 10 kebaikan. Yang mendengar, yang juga membaca sama. Kemudian para ulama mengambil riwayat yang lain. Oh, kalau begitu, lebih lagi kalau seandainya orang tersebut yang membaca, maka yang membaca di situ ya, mendapatkan lebih dari 10 tersebut. Kalau misalkan membaca tersebut wabil khusus bil wudu, karena bila wudu masih boleh kecuali berhadas besar Quran. Maka kalau dia berwudu 1000, ya kan?
bagaimana kalau seandainya kalam Allah atau Al-Quranul Karim dibaca pada saat di sholat, lebih lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala. Sigat, ya, sigat artinya sesuatu yang terdengar, tapi bisa jatuh hukum kalau seandainya kita mendengar hal tersebut, baik hukum baik ataukah hukum kebaikan. Maka sepatutnya yang kita mendengar itu adalah sigat yang baik-baik, dan kita mengucapkan daripada sigat yang baik-baik. Karena kebaikan dan keburukan itu ya dari pendengaran, bisa juga dari lisan. Hakata. Kemudian, fa'innama sunnatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendengarkan daripada sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi baca Al-Quran, firman Allah dapat kebaikan, dan sudah pasti kalau kebaikan dapat, maka setiap hasanat itu otomatis 3 hal. Saudara hadirin, kalau hasanat ditulis, maka otomatis sayyiat dihapus. Jadi setiap ayat Quran yang kita baca, 1 huruf 10 dosa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Nah, juga otomatis lagi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra warqa." Bacalah Al-Quran, maka pada saat kau baca, kau dinaikkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka otomatis pada saat orang sedang baca Quran, setiap hurufnya diangkat derajat 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Dan otomatis lagi pada saat membaca Al-Quran, karena berkenaan dengan zikrullah paling agung, maka orang tersebut diliputi oleh malaikat Allah. Maka datang malaikat buat temenin dia. Maka kalau di rumah kita baca Al-Quran, ya, maka di rumah kita datang tamu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di rumah kita banyak tamu malaikat, insyaallah. Mau banyak lagi baca Al-Quran yang banyak. Kemudian bagaimana sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qadar Allah man sami'a aqalati, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memandang dengan pandangan khusus, ya, pandangan khusus orang yang mendengar kata-kataku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Rasul kalau kita baca, kalau kita mendengarkan, itu sudah mendapatkan penglihatan pandangan Allah Ta'ala yang khusus. Wa hikmatil awliya'illah, dan juga sepatutnya kita mendengar daripada hikmah para orang-orang saleh, awliya'illah. Hikmah, apa itu hikmah? Suatu kalimat yang bisa berbekas di dalam hati, kan? Jadi di situ, ya, yang bisa membawa iktibar, yang bisa membawa suatu kesimpulan kehidupan, yang bisa kita aplikasikan, itu yang disebut dengan hikmah. Watatawassal biha ila istiqalil ilm, atau kita mendengarkan daripada ilmu agama. Ilmu agama pada saat kita baca, ya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat daripada derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Bahkan di situ, karena di situ fi'il mudhari, jadi terus diangkat oleh Allah Subhanahu. Kalau ilmu agama sama ilmu dunia beda. Kalau ilmu agama, kalau sedang mengkaji ilmu agama, belum diamalkan sudah diangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ilmu dunia, nanti kalau sudah hasil, kalau ada apa baru diangkat derajat. Kalau dia melakukan amal saleh atau dia diangkat derajat di mata manusia. Tapi beda apa ilmu agama. Hakada litanala bihal mulkal muqim an-na'im ad-da'im, agar di situ kita mendapatkan daripada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-muqim, yang betul-betul kita tinggal. Di mana kita tinggal yang ada? Ya kan? Di sini kita tinggal masing-masing di rumah kita masing-masing. Itu sementara. Semua itu hanya sementara. Yang nanti al-muqim yang asli, ya, insyaallah di Firdaus A'la. Kemudian kita semua jadi ahli Firdaus insyaallah dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti dapatkan itu salah satunya dengan cara mendengar. Dengan cara mendengar bisa menghantarkan daripada surga. An-na'im ad-da'im, kenikmatan yang abadi. Wa idza asqaita biha
إلى شيء المدارس مكان لك عليك وقال مكان السبب قوتك وصار السبب halak. Hati-hati ya, dan dalam kita mendengar hal sesuatu jangan sampai ya, mendengar hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal kehancuran. Suatu hal yang kita sudah bangun betul-betul dari nol ternyata bisa hancur karena kita salah bertindak. Sebelum salah bertindak, salah mendengar, ya kan? Sebelum salah bertindak, salah mendengar. Lihat cuma dari satu sisi saja atau apapun. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hakika yang bisikin manusia itu ada jin, ada manusia. Ada manusia yang kayak syaitan, ya kan? Akhirnya mesti pilih. Jangan kita mendengar hal yang sembarangan. Sebaliknya, kita mencari sesuatu yang bisa membebaskan kita, yang bisa mendapatkan kita fauz, ya kan? Al-fauza. Apa artinya? Kemenangan, kegemilangan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ghayatul khusran. Hati-hati, jangan sampai kita mendapatkan hal yang di situ menjerumuskan kita dan menjadikan kita rugi banyak karena mendengar yang tidak baik. Wala tadhunna anna al-ilm yaqtasu bihi al-qa'il dun al-mustami'. Kata Imam Ghazali, jangan kau sangka ya, kalau kita hanya mendengar perkataan, maksudnya di sini perkataan orang yang melakukan hal yang jelek kan, hatta keburukan, ya kan, hatta kebohongan sekalipun kita mesti ingkar dalam hati kita ingkar terhadap kebohongan tersebut. Kalau kita nggak ingkar, maka di situ kita datang dulu. Kita mendengarkan sesuatu yang salah, maka di situ juga ikut salah. Innal mustami' syarikul ga'i. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pendengar itu dia bersekutu dengan orang yang berbicara. Kan, kecuali kalau misalkan pembicaraan itu adalah pembicaraan yang salah dan dia ingkar. Wabil khusus ghibah wa huwa ahadul mukhtabain. Maka seandainya di situ ghibah, dia dengerin ghibah kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut masuk di dalam kategori termasuk orang yang ghibah. Ya, termasuk orang yang ghibah. Jadi kalau kita dengerin orang lagi ghibah, kita cuma dengerin doang, sama kan? Tapi ghibahnya pakai TV, pakai infotainment, sama. Sudah dari Allah, kan? Kalau seandainya, kalau ghibahnya di TV, bagaimana? Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Sahih Al-Hibban. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, "Man jalasa fi baiti wa lam yaqtab insanan kana dhaminan 'ala Allah." Barang siapa orang yang hidup di dalam rumahnya, kemudian dia tidak bergibah, ya, dia tidak membicarakan aib orang lain, Masya Allah, maka orang tersebut jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dalam rumahnya itu dapat jaminan. Dan jaminannya nanti diaplikasikan ke macam-macam, asuransi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat jaminan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baca hadis panjang ini, insyaallah ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala al-mujahid man jahada fi sabilillah kana dhaminan 'ala Allah. Barang siapa orang yang jihad di jalan Allah, maka orang tersebut di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bekerja, orang yang mencari halal, itu dia sedang melakukan jihad ma'nawi. Itu juga dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu bukan hanya niat kerja, berdagang, enggak, lagi mau apa? Mau jihad, kan? Mau jihad fisabilillah, hagalah. Makanya kalau kita ketemu pedagang, kita lihat jangan hanya dagangannya, tapi kita lihat orang tersebut ya, sedang berjihad di jalan Allah. Maka dari itu kalau kita punya makanan, punya minuman, kasih. Ada orang lagi mikul-mikul barang buat dagangan, ini mujahid, ya kan? Kasih makanan, kasih minuman, aja.
karena dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian man 'ada maridan kana dhaminan Allah. Barang siapa orang yang sedang menengok orang yang sakit, 'ada maridan, maka orang tersebut adalah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man qala ila al-masjid aw raha kana dhaminan Allah. Barang siapa orang yang pagi hari atau sore hari menyempatkan diri ke masjid, maka jaminan oleh Allah Subhanahu. Kita lagi datang ke masjid, kan? Allah Ta'ala sariul hisab. Kerjaan yang kita lakukan, sesuatu af'al itu langsung sedikit aja langsung ditulis, berubah takdir, berubah alam, berubah segala sesuatu difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sempatkan dari kantor masjid, maka kantornya jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sempatkan dari tempat dagang untuk masjid, maka tempat dagangnya jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sempatkan ke dalam masjid untuk rukuk dan sujud, dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla wa ala. Kita sempatkan meninggalkan keluarga sebentar untuk sholat maghrib, sholat isya, sholat apapun di masjid, maka keluarga tersebut jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakata wa man dakhala ala imam yu'adhibu kana dhaminan Allah. Barang siapa dia mendatangi daripada imam, kita di sini adalah ulama orang soleh, maka dia juga dan dia memuliakannya, maka dia jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjalasa fi baitihi walam yakhtab insana kana dhaminan Allah. Barang siapa orang yang bergibah, yang tidak bergibah, ya dalam rumahnya dia duduk tidak bergibah, maka di situ juga jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam menjaga mukim itu kita tak gibah, tak mendengarkan gibah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yakhtab ba'dukum ba'dan an yuhibba ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan faqaditumu. Dalam suratul Hujurat Allah Ta'ala berfirman, jangan kita suka menggunjing orang lain, ba'dukum ba'da, suka kata Allah Ta'ala kalian itu untuk memakan daging saudaranya sendiri. Ini istilahnya bagaimana? Dulu zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di situ kan hal atau keadaan atau nuansa yang paling afdal adalah nuansa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu sering terjadi sesuatu yang di luar akal manusia. Salah satunya masalah gibah. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk bersama para sahabat mencium aroma yang tak sedap. Sahabat ini bau apaan? Ya, tak ada yang pakai parfum ada atau ada sumber daripada sumber yang bau. Kan? Nabi SAW bilang, tahu tak? Ya kan? Itu bau dari mana? Ya? Dari mana yang itu bau dari seseorang yang suka menggunjing orang-orang. Ya kan? Alhamdulillah ini. Akhirnya, jadi zaman Nabi terjadi seperti itu. Kemudian orang yang bergibah juga seperti itu. Pernah suatu saat Nabi SAW dikasih unjuk orang sahabat Nabi habis dia gibah langsung keluar darah, keluar apa segala macam. Alhamdulillah ini. Ya. Ada salah satu salihin waktu di Hadramaut, pada saat di situ kumpul di masjid, salah satu masjid orang-orang saleh, ada yang di situ baca qasidah. Dia baca qasidah dengan suara yang betul-betul enak. Pada saat dia baca, Syibal, para orang-orang yang di depan, yang pada orang-orang saleh yang tua-tua, Syibal, Syibal jamak dari sini, ya kan? Para Syibal bilang, udah jangan, kita nggak kuat bau, Masya Allah. Padahal wangi keadaan. Tapi orang-orang aulia yang dengar di situ, itu baunya nggak bisa. Kenapa dia bilang? Oh mungkin mulutnya kurang bau. Ya kan? Akhirnya dibaca sama satu orang, yang di situ dia baca qasidah. Orang yang sudah tua, dia baca qasidahnya itu yang benar-benar nadanya kemana, ya kan? Iramanya kemana? Bukan hal yang enak, betul-betul, tapi dengan keikhlasan hati. Saat itu langsung ketika itu mereka mencium daripada semerbak wangi yang luar biasa. Ya kan? Habis itu para awliya yang di situ juga membuka. Ya kan?
membuka kasyapan tersebut juga dihitung. Nah ini beda ya kan? Akhirnya kira-kira kalau rumah kita ada yang bau, kita periksa ya dari sampah atau dari gibah, ya kan? Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala dari dosa daripada gibah. Gibah itu nanti pindah pahala seseorang pindah ke dia, dosanya pindah. Jangan gibah, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gibah itu apa sih? Nabi Sallallahu kasih tahu masalah, kan membicarakan orang lain. Nabi Sallallahu bilang kalau seandainya yang dibicarakan itu adalah hal yang benar, maka itu gibah. Seandainya yang dibicarakan itu adalah hal yang salah, maka itu disebut dengan fitnah. Kalau enggak gibah, fitnah. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Jaili, beliau satu saat ya, pagi hari beliau buka jendela, buka pintu, kebiasaan orang soleh. Maghrib tutup pintu, tapi kalau pagi hari buka pintu semua, jendela juga dibuka. Pada saat dibuka, beliau kayak ketawa, ya kan? Muridnya dengar begitu bingung. Dia bilang, Tuan saya, kenapa kau kayak ada sesuatu yang girang? Beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia bilang, baru pagi hari, sudah pagi-pagi aku sudah dapat pahala gratisnya. Kenapa? Banyak yang pada omongin anak. Masya Allah. Ya kan, kekasyafannya beliau. Inilah orang-orang soleh. Jadi kalau orang soleh diomongin malah dia senang. Kalau orang soleh dia digibahin dia senang karena pahalanya pindah. Tapi kalau kita orang biasa, kalau diomongin pasti kita nggak senang, ya kan? Akhirnya, pokoknya jangan gibah, mendengar menjaga daripada ada udhun, daripada kita punya telinga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa Ala. Ibrahim bin Adham, beliau ya, salah satu besar tasawuf, datang ke satu tempat lagi walimah, lagi suatu perayaan. Ternyata di perayaan tersebut ada orang yang ngomongin orang dan menyibah. Dia langsung keluar dari perayaan tersebut, langsung gak makan 3 hari, dan langsung makan, ya kan? Saking beliau menjaga daripada telinga beliau. Ada satu orang soleh lagi disebut Hatim Al-Asam, ya kan? Hatim Al-Asam, dia disebut Asam. Asam itu artinya adalah, orang sini bilang sepupu, ya kan? Nah, padahal dia ini kedengaran orang yang betul-betul gak bisa mendengar, tuli. Tapi pada saat terakhir kehidupannya, ternyata dia bisa dengar. Kaget, ya kan? Pada saat itu kaget, orang-orang sekitar situ yang bersamanya, dan selama itu berarti kau nggak budak, nggak tuli, kan? Bisa dengar, bisa. Kenapa kau begitu? Dari dulu kita nggak tahu, sangka kau itu adalah tuli. Dulu kata beliau, ya kan? Suatu saat aku sedang berbicara dengan seorang perempuan, dan perempuan tersebut terpaksa untuk bicara kepada karena dia nanya sesuatu. Pada saat dia nanya, ternyata perempuan tersebut buang angin, ya kan? Nah, pada saat perempuan tersebut buang angin, malu si perempuan, dan aku menutupi daripada malunya perempuan tersebut. Aku belaga tak dengar sampai berpuluh-puluh tahun, saudara-saudara, untuk menutupi daripada aib satu orang. Orang yang menutupi satu orang mukmin, satu Allah yang mulia. Siapa orang menutupi aib seseorang, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala aibnya ada. Kan bayangin aja, menutup aib Wagala, Imam Abdul Wahab Syarani, di antara akhlak kan, ya, di situ kita mendengar, kita enggak melihat keburukan orang lain. Dan satu lagi, wajib talib wa kalam alaih. Kita memperlihatkan daripada wajah yang berseri-seri dan kata-kata di situ kata-kata yang baik. Akan, ya kan? Jadi keadaan apapun, ya, dia mendengar hal itu baik. Akan, mudah-mudahan Allah Taala menjaga kita punya pendengaran. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Silakan kalau ada pertanyaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada yang mau angkat bertanya, jadi saya bertanya. Saya mau tanya yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan wudhu yang sempurna? Insyaallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wudu dia terdiri di dalam wajib, makruh, sunnah. Ya. Wajib, makruh, sama sunnah. Ada kitabnya Al-Habib Muhammad bin dia mengisyaratkan daripada beberapa hadis Nabi SAW yang baik. Kemudian sempurna, ya, kesempurnaan dalam beberapa riwayat untuk yang sempurna dalam pengertian utama adalah dia tahu mana yang wajib atau mana yang sunnah, ya kan? Jadi di situ bukan yang mencampur antara yang makruh sama yang batil, tapi dia tahu daripada hal kesempurnaan wudu. Kita mesti tahu wudu sintatun, ya kan? Dia ghusl wajh wal yadayn wa ghusl yadayn ma'a al-baqayn wa mashu syai' min ar-ra's وغسل الرجلين مع الكعبين وسادس التكبير. Yang wajib fardu wudu, ya basuh muka dengan sempurna, basuh tangan, basuh mengusap daripada kepala dan juga mengusap kaki dan keadaannya itu adalah air ini sedikit, ya kan? Air ini sedikit kita nggak bisa kecuali bagi-bagi. Nah itu sudah masuk dalam sempurna. Jadi labar ya tadi kesempurnaan lagi, apa lagi? Kesempurnaan lagi, sunnah wudu berdiri, duduk. Kalau mandi berdiri, kalau wudu sunnahnya duduk, ya kan? Pas duduk ternyata jadi banyak becek, ya kan? Malah jadi nggak bagus, ya kan? Dia biasa malah jadi muslim, makruh. Dia pertahankan yang sunnah malah jadi makruh. Jadi mesti berlatih betul-betul di dalam sunnah wudu, ya kan? Jadi semakin banyak dia tahu sunnah wudu, semakin tinggi lagi. Jadi wajib pun sudah sempurna annal kamal, kemudian dengan yang sunnah yang seperti biasa itu juga sudah sempurna. Lebih sempurna lagi pada saat dia menjalankan sunnah yang banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Bertanya pendek ya. Dalam meninggal sholat berjamaah, kita pas mengejar imam rukuk, jadi kita masuk ya Pak. Dalam mengejar rukuk, apakah kita mendapatkan satu rakaat atau membaca Al-Fatihah? Satu. Nah, yang kedua, dalam sholat sunnah qabliyah subuh, kalau saya dengar kalau terlambat kita sholat subuh kesiangan, satu penceramah mengatakan sholat sunnah qabliyah itu 3 kali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam salat yang dia dalam kategori masbuk ini ceritanya dalam artinya mengejar, ya kan? Dia terlambat, kemudian dia mengejar daripada salatnya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, ingat kita kalau lagi masuk ke dalam salat, gak sunnah kita lari maraton, ya kan? Lari sprint kan? Idza ataikum shalah wa alaikum bisakinah. Fa inni la aradu dhahri ila rak'ati wa idza sajad. Nabi SAW bersabda, kalau kau mendatangi daripada salat, maka jalanlah dengan yang tenang, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya dia mau lari pun hukumnya enggak haram.
cuma jadi makruh aja, ya kan? Jadi jalannya kapan, sprintnya kapan kita mesti tahu, ya kan? Tapi nggak benar-benar sprint. Pada saat kita mendapati dalam mazhab Syafi'i, ternyata imam sudah rukuk, Allahu Akbar, dan kita pada saat takbiratul ihram mendapati imam sudah rukuk. Apa yang terjadi? Seandainya dia hanya takbiratul ihram dan langsung rukuk, maka dianggap orang tersebut sudah masuk rakaat. Jadi Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Jadi enggak wajib dia baca Fatihah. Dengan syarat setelah takbiratul ihram mubasyarah. Setelah takbiratul ihram dia langsung tanpa menunda langsung rukuk. Langsung rukuk. Jadi enggak baca apa-apa. Jikalau dia membaca daripada bacaan iftitah Allahu Akbar kabira misalkan, atau dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim misalkan, ya kan? Maka orang tersebut wajib menyelesaikan Fatihah. Nah, kita nggak usah yang susah-susah dulu, kita ambil yang gampang dulu. Berarti kalau kita sudah rukuk maka langsung, ya kan? Ternyata kejadiannya seandainya susah, tadi yang gampang. Yang gampang apa yang susah? Kan? Seandainya di situ ternyata dia tetap Fatihah. Dia dapat, ya kan? Dia rukuk. Ternyata pada saat rukuk, imam sudah yang tidak ada. Tinggalannya berapa? 1 rakaat. Pada saat dia rukuk, imam sudah sujud. Tinggalan 1 rakaat. Masih bisa. Ada. Seandainya dia Fatihahnya lama, imamnya ternyata sprint juga. Oh, Akbar Allah. Nah, kalau ketinggalan 3 daripada akal, maka batal sholatnya dalam berjamaah. Sholatnya batal dalam berjamaah. Pilihannya apa? Dia sholat mufarraqah. Jadi dia sholat tapi tidak dapat pahala jamaah, tapi dia tetap dia sholat. Ya kan? Dia sholat akhir. Nah, tapi kalau bagus dia mufarraqah. Nah, jadi kita bahas yang pertama aja. Jadi langsung sujud, langsung rukuk buat mendapatkan daripada rakaat. Kalau dia ketinggalan, maka wajib ganti Fatihah. Dia naik lagi pada saat salam untuk menggantikan Fatihah, maka menambah daripada af'alus shalah, daripada rukun fi'liyah, maka orang tersebut sujud sahwi. Sujud sahwi yang kedua karena meninggalkan sunatan atau menambahkan daripada, tapi ini dalam bahasa yang mesti agak panjang. Jadi yang pertama aja, ya kan? Jadi langsung rukun. Nah, kemudian yang kedua, qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Nabi SAW bersabda, raqatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat daripada qobliyah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis Nabi yang lain, baina kulli adaini salatan isya'a atau Muhammad SAW, di antara 2 azan, maksudnya azan dan qomat, ada qobliyah semuanya. Menurut para ulama fuqaha, ulama fikih, qobliyah itu syaratnya adalah fi waktu sholat. Qobliyah itu, ya, di situ syaratnya adalah fi waktu, di dalam waktu sholat. Zuhur, waktu sholat zuhur. Subuh, waktu sholat. Itu qobliyah. Kalau ba'diyah, ba'da maktubah. Kalau ba'diyah itu syaratnya setelah kita melakukan sholat yang wajib. Di zuhur, sholat zuhur baru ba'diyah. Qobliyah nggak boleh, ya kan? Ba'diyah boleh kalau sudah sholat maktubah, sholat yang wajib. Karena waktu zuhur masih ada atau waktu sholat masih ada, orang tersebut belum sholat daripada sholat qobliyah, maka boleh dia sholat qobliyah. Ya, dia boleh sholat qobliyah setelah daripada sholat maktubah. Kan ada sholat yang tidak ada daripada ba'diyah, yaitu subuh dan asar. Subuh dan asar. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat langsung sholat asar. Pada saat langsung sholat asar, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat lagi, ya kan? Sholat lagi. Ditanya apa sahabat, ya Rasulullah? Kan
tidak ada ba'diyah asar. Nabi SAW kata tadi, aku sedang menjatuhkan belum sholat, belum sempat untuk sholat qobliyah, ya kan? Jadi Nabi qobliyah di waktu ba'diyah sah karena di waktu sholat tersebut. Satu. Yang kedua, qobliyah dan ba'diyah bagi orang yang di situ wajib, dia mewajibkan diri qobliyah ba'diyah, dia boleh diqodho. Karena belum qobliyah, jadi ada qodho, ya kan? Bagi yang tidak mewajibkan dirinya, dibolehkan, bukan wajib, tapi dibolehkan diqodho. Saya tadi nggak sholat qobliyah, saya qobliyah malam. Qodho qobliyah, qodho ba'diyah itu boleh, ya kan? Menurut para ulama. Tapi para salafun saleh kalau asar bisa mengatakan dalam beberapa kitab yang ada di Af'alul Hadramun, Auliyaillah, para orang-orang saleh yang ada di Hadramun, mereka itu kalau seandainya ketinggalan qobliyah subuh, kan dari subuh, kalau qobliyah subuh mereka ketinggalan, mereka enggak setelah sholat subuh ba'diyah, enggak. Mereka menunggu sampai waktu isyraq. Habis waktu isyraq, baru mereka melakukan qobliyah subuh sama sholat isyraq. Ya kan? Kalau asar masih dilakukan. Tapi kalau misalkan subuh enggak. Kalau subuh menunggu nanti waktu terbit, dia tetap dapat. Kenapa? Karena rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Ada beberapa pendapat itu maksudnya adalah tahajjud, itu maksudnya qobliyah. Enggak, ini maksudnya isyraq. Jadi termasuk seperti itu. Kurang lebih kayak begitu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, ini masalah wudhu juga gitu. Kita yang orang tua kan kita jangan keluar dari rumah itu waktu salat kalau bisa kita sampai air wudhu kita itu batal. Mau kita mau kemana saja wudhu yang sampai batal itu wudhu terus. Nama yang soalnya ini berapa lama tentu lagi. Kita robrok, untuk lagi kamu jalan. Yang pertama ini kedua. Dua itu kan malam kita tidur. Tidur tinggal kita buang air kecil atau besar. Mau tidur harus wudhu lagi. Wudhunya apa kita wudhu sempurna. Kalau cuma 3 bagian besar saja, yang sampai najis itu punya badan, muka, tangan sampai siku tangan, dan kakinya saja. Atau bagaimana pun. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Daimul wudu, orang yang mendawamkan wudu itu mendapatkan rezeki yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, daimul wudu qal ittaqullah mastata'tum. Kita bertakwalah kepada Allah semampu-mampunya kita. Nah, pada saat kita mampu terus-menerus wudu, laksanakan. Pada saat kita mampunya wudu hanya di dalam hal yang wajib saja, maka juga laksanakan. Kita tidak mampu wudu di dalam terus-menerus, tapi bisa dapat daimul wudu, bisa. Kalau orang yang selalu di dalam daimul wudu, mudawamah bil wudu, kemudian dalam suatu uzur, nanti ada bab uzur. Bab uzur ini, kalau orang yang benar-benar uzur, dia tidak bisa melakukan suatu ketaatan, maka malaikat tetap mencatat daripada ketaatan tersebut. Karena dia lagi uzur. Jadi kalau orang lagi uzur, dia tetap dapat pahala. Kan? Kalau uzurnya betul-betul. Poin-poin penting di dalam menjaga wudu. Yang pertama, di sholat maktubah, di dalam sholat yang 5 waktu. Kemudian, satu lagi, sebelum tidur. Pada saat sebelum tidur, kita sunnah wudu. Kan? Tapi pada saat sentuhan sama perempuan, bagaimana? Sama istri kan? Mau nggak mau di situ juga. Nah, wudu untuk tidur berbeda untuk wudu untuk sholat. Jadi di situ tidak dalam kategori kita batal untuk ya sholatnya nggak boleh, tapi masuk dalam kategori sudah menjaga wudu di dalam tidur. Bangun tidur, nah bangun tidur juga seperti itu. Kemudian lagi pada saat kita masuk ke dalam rumah, di situ sunnah dulu. Masuk rumah sunahkan wudu. Dengan keluar rumah sunahkan wudu. Pada saat keluar rumah, ternyata di situ terjadi beberapa hal, ya kan, alamiah, ya, kita apa segala macam.
Tapi kalau di dalam keluar rumahnya sudah berwudu, maka termasuk di dalam mudawamah dulu. Ya kan? Jadi sudah masuk dari mudawamah dulu. Karena pada saat kita benar-benar jaga, ternyata di situ bisa menimbulkan efek yang jadi batil terhadap kita, tidak begitu agama. Ya kan? Jadi itu sudah masuk di dalam kategori berwudu pada saat keluar dari rumah. Uzur itu dipertahankan, dibolehkan. Ya kan? Nah, dengan catatan pada saat lagi sholat itu boleh. Tenang aja. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisi yang kita temui hampir setiap hari, terutama pada saat maghrib. Yang masuk, ada yang masuk rakaat 2 rakaat. Jadi imam sudah rakaat kedua, dia belum masuk. Berarti dia tinggal 1 rakaat. Kebanyakan masuk ini, yang masuk maghrib ini, Dia tidak lanjutkan lagi. dia tasyahud pada setiap rakaat. Jadi maghrib itu 3 kali tasyahud. Kenapa? Karena jamaah rakaat kedua tasyahud pada rakaat kedua, dia baru rakaat pertama, dia ikut tasyahud. Sementara jamaah pada rakaat ketiga tasyahud akhir, dia baru rakaat kedua, dia tasyahud juga 2 kali tasyahud. Kemudian dia berwajib menambah 1 rakaat lagi. Tasyahud terakhir, berarti satu saat maghrib dia tidak tasyahud, 2 kali tasyahud. Apa terus? Nah, di dalam permasalahan tasyahud dari kitab yang agak mutawal ya, yang agak besar, bahkan di situ dalam salatul maghrib bisa menjadi 4 kali tasyahud. Pada saat dia mendapatkan tasyahud akhir di rakaat kedua, tapi belum masuk sholat, belum masuk rakaat. Yang pertama dia ikut tasyahud. Yang kedua dia melakukan tahiyatul akhir, ya kan? Dia masuk tahiyatul akhir. Kemudian yang ketiga dia masuk lagi daripada tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal, tasyahud akhir, tasyahud tambahan, tasyahud ketinggalan. Jadi 4 kali tasyahud akhir. Nah, jadi tidak ada masalah seperti itu, ya kan? Nah, seandainya dia ini tidak mau tasyahud, nanti aja pada saat akhirnya aja. Yang pertama karena tadi sudah, kalau yang tadi juga udah, maka pada saat tersebut dia juga boleh. Ya. Tapi kata ulama Wahab lebih baik yang dia banyak tasyahud. Ya, jadi kalau banyak tasyahud malah tidak ada masalah. Karena mengikuti gerakan imam di situ hukumnya adalah wajib. Kayak gitu. Jadi yang pertama wajib, yang kedua dia sudah tasyahud akhir dan sudah tasyahud awal, tapi dia mendapati daripada kedua. Ya kan? Kama af'alus shalah, di situ yang kedua itu adalah dia tasyahud, maka dia melakukan daripada tasyahud awal, tahiyatul awal di nafsi. Jadi pertama tasyahud ketinggalan, kedua tasyahud imam, ya, mengikuti, kedua tasyahud awal sendirian, keempat tasyahud akhirnya. Jadi itu tidak ada masalah. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. اللهم لا سهل غير ما انت بشيء ما عندنا فضلا واجهادا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.